Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anita Syafianti dari jurusan Tadris Matematika semester 5 kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Equation System terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun materi yang dibahas, pertama, pendahuluan, di mana dalam pendahuluan mencakup latar belakang, masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, tinjauan literatur, di mana dalam tinjauan literatur ini saya akan membahas tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan hasil penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, desain dan metode penelitian, di mana saya akan membahas desain penelitian dan metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Langsung saja, saya akan membahas latar belakang. Di zaman teknologi seperti saat ini, anak-anak senang bermain dengan gadgetnya. Sehingga, pada umumnya, anak-anak senang untuk mengikuti pelajaran jika media pembelajarannya menggunakan gadget. Tetapi, faktanya, tidak banyak guru yang menggunakan gadget sebagai media pembelajaran matematika. Kebanyakan, guru menyampaikan materi secara konvensional atau dengan metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah salah satu materi yang sulit bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitian saya dengan beberapa siswa di Bekasi, mereka berpendapat bahwa sering terkecoh dan salah dalam menjawab materi ini. Hal ini disebabkan karena mereka harus mengubah dari bentuk cerita menjadi bentuk matematik. Selain itu, mereka juga harus menjawab dan menyelesaikan variabel-variabel yang diketahuinya. Sehingga langkahnya yang panjang inilah yang menyebabkan mereka terkecoh dan membuat nilainya menurun. Seiring dengan perkembangannya teknologi, ada banyak aplikasi dan website yang bisa digunakan sebagai media atau alat pembelajaran. Salah satunya adalah equation system. Equation system merupakan alat yang berfungsi untuk memecahkan masalah sistem persamaan linear, baik 2 variabel ataupun 3 variabel. Dengan menggunakan aplikasi equation system dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel, diharapkan siswa akan lebih memahami konsep sistem persamaan linear 3 variabel dan mampu menjawab soal ini dengan mudah. Masalah penelitian, media atau alat hitung berbasis teknologi untuk pokok materi sistem persamaan linear variabel yang belum familiar. Pertanyaan penelitian, adakah pengaruh penggunaan program equation system pada siswa terhadap hasil belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Dan yang kedua, berapa besar sumbangan efektif dan relatif dari kelas eksperimen yang menggunakan media teknologi dan kelas kontrol yang menggunakan media cetak? Tinjauan konseptual equation system. Menurut APE Team tahun 2020, mereka berpendapat bahwa equation system merupakan sebuah minimalis dan berguna sebagai kalkulator yang memungkinkan Anda untuk memecahkan sistem persamaan dari real coefficient dan bilangan kompleks. Yang kedua, hasil belajar. Menurut Febrianti tahun 2015, hasil belajar matematika adalah kemampuan seseorang untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam kehidupan setelah ia mendapatkan proses pembelajaran yang berhubungan dengan konsep-konsep matematika. Dan yang ketiga, sistem persamaan linear 3 variabel. Menurut Rahma tahun 2019, SPLTV adalah sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear 1 variabel ataupun sistem persamaan linear 2 variabel. Tinjauan teori. Yang pertama, definisi belajar. Dari berbagai ahli
dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan berupa konsep, pemahaman, ataupun pengetahuan yang baru dan bersifat menetap di dalam dirinya, sehingga mampu berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan masanya. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menjembatani materi-materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa agar siswa terstimulus pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Ada banyak, tapi saya rangkum menjadi 3. Fungsi media pembelajaran diantaranya 1. Menyampaikan informasi. 2. Untuk mengkoordinasikan kelas. Dan yang ketiga, sebagai alat penstimulus minat belajar siswa. Kemudian media pembelajaran, menurut ahli ada banyak media pembelajaran, tapi saya singkat atau saya rangkum menjadi 3, yaitu media pembelajaran visual atau berupa gambar, media pembelajaran audio atau berupa suara, dan media audio visual, yaitu gabungan dari gambar dan suara. Lanjut, yaitu equation system. Definisi equation system sama seperti di tinjauan konsep tadi. Karakteristik equation system. Menurut APE Team tahun 2020, equation system itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 2x2 atau yang biasa disebut dengan SPL-DP. Dan yang kedua, mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3x3 atau mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian mendukung input bilangan real, kemudian juga aplikasi ini bekerja secara offline, kemudian mendukung input angka desimal. Selebihnya ada di PPT yang nanti akan saya tampilkan. Kemudian hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah kegiatan ataupun proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa dan berhubungan dengan konsep matematika. Kemudian, sistem persamaan linear 3 variabel sama seperti definisi yang tadi di konsep. Kemudian, ciri-ciri SPL-TV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yang menggunakan relasi tanda sama dengan. Kemudian, ketiga variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak memiliki derajat atau hanya memiliki derajatnya 1. Yang terakhir adalah sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 variabel. Bentuk umum SPL-TV adalah A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z sama dengan D1. Ada 3 persamaan. Kemudian metode penyelesaian SPL-TV yang sering digunakan biasanya itu ada 2, yaitu substitusi atau memasukkan dan eliminasi itu adalah mengeliminasi. Selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Saya menemukan 2 tinjauannya. Yang pertama itu yang berjudul penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematik sekolah dasar karya Dilmun Hidayat tahun 1997. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terletak pada latar belakang, yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan kalkulator terhadap siswa. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang dikaji oleh peneliti sebelumnya, yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang pro dan kontra penggunaan kalkulator dalam proses pembelajaran matematika, sedangkan penelitian kali ini akan membahas tentang hasil belajar menggunakan kalkulator ini sebagai medianya. Kemudian, yang kedua, pemanfaatan kalkulator dalam pembelajaran matematika pada materi FPB dan KPK di kelas 4 SDN Kedung Sari 4, Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun pelajaran 2010-2011, karya Stefani Novalia MS tahun 2010. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada bagian abstrak, yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana peran kalkulator dalam pembelajaran matematika.
Perbedaannya terletak pada alat hitungnya dan pokok bahasanya. Pada penelitian sebelumnya, alat hitungnya berupa kalkulator dan pokok bahasanya adalah operasi, sedangkan pada penelitian kali ini, alat hitungnya adalah equation system dan pokok bahasanya adalah SPLTP. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control design. Dalam desain ini, terdapat 3 kelas sebagai sampel yang diberikan perlakuan berbeda kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, partisipan observasi, dan angket. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian jenis uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini mengukur hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Kemudian sumber data dari penelitian ini yaitu guru mata pelajaran matematika kelas 10 IPA dan siswa-siswi kelas 10 IPA. Penelitian menggunakan teknik kuota sampling dalam teknik pengumpulan data. Teknik kuota sampling yaitu penelitian penentuan sendiri jumlah sampel yang akan diujiannya. Dan yang terakhir, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal tes, pedoman dokumentasi atau hasil belajar kelas 10 IPA atau rapor, pedoman observasi yaitu peneliti melakukan observasi secara langsung, dan terakhir pedoman wawancara yaitu peneliti mewawancarai guru mata pelajaran matematika kelas 10 IPA. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.